Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Nisana Anbar dengan NPM 211044 ingin membahas mengenai kewirausahaan demi memenuhi tugas akhir semester saya. Tahun 2045 adalah tonggak penting bagi bangsa Indonesia untuk menjadi salah satu bangsa maju di dunia saat tepat berusia 100 tahun. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menggali berbagai tantangan agar kondisi perekonomian nasional dapat sesuai dengan yang dirancang di masa mendatang. Dalam perjalanan pencapaian Indonesia Emas 2045, visi yang menggambarkan negeri ini sebagai puncak keberhasilan, peran sentral dari entrepreneurship menjadi fokus utama pemimpin yang menggabungkan semangat berwirausaha dan inovasi menjadi kunci dalam mengarahkan negara menuju kemakmuran. Saat ini kita melangkah menuju tahun 2045. Para entrepreneurship muncul sebagai mercusuar perubahan, mendorong perubahan ekonomi, menciptakan peluang kerja, dan menyulut percikan inovasi. Kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan menginspirasi dan mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan menjadi landasan perjalanan Indonesia menuju kejayaan sinergi antara kepemimpinan dan kewirausahaan. Bukan hanya strategi berbisnis, melainkan suatu keharusan nasional ini tentang memudayakan pola pikir yang merangkul resiko, menghargai kreativitas, dan membayangkan masa depan di mana Indonesia berdiri sebagai kekuatan ekonomi global. Menjadi negara maju dan unggul di usia 100 tahun kemerdekaan merupakan cita-cita besar bangsa Indonesia. Maka dari itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menggapai visi Indonesia Emas 2045. Salah satu upaya strategis yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu melalui program peningkatan kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi. Saat ini pula Indonesia telah menghadapi bonus demografi di mana komposisi penduduk didominasi oleh generasi muda. Bonus demografi tentunya harus dimanfaatkan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, jalan yang ditempuh untuk menggapai cita-cita tersebut tidaklah mulus. Ragam tantangan yang harus dihadapi dan memanfaatkan bonus demografi tersebut. Mahasiswa sebagai pemuda yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan berkembang dari usia 16 sampai 30 tahun. Dalam visi Indonesia termasuk tujuan ini mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, dibutuhkan pemuda cerdas dan bertakwa, disertai ilmu yang padat, amal, kreatif, dan luas pandangan, juga akrab lingkungan. Pemuda Indonesia adalah aset yang paling berharga dalam perjalanan Indonesia Emas menuju 2045. Pemuda memiliki semangat, energi, dan gagasan kreatif yang diperlukan untuk menciptakan perubahan positif. Mereka adalah motor penggerak bagi ekosistem kewirausahaan yang inklusif. Dengan menciptakan kewirausahaan yang inklusif, diharapkan bisa meningkatkan kontribusi seluruh pemuda, termasuk dari kelompok miskin, disabilitas, dan pendesaan, serta meningkatkan daya asing sumber daya manusia di Indonesia. Kewirausahaan bukan sekedar menciptakan bisnis baru, tetapi juga bagaimana menciptakan peluang, mengatasi ketidaksetaraan, dan memastikan setiap warga negara memiliki akses ke sumber daya dan peluang yang sama. Inklusivitas dan kata kunci yang sangat penting. Beberapa poin untuk membangun ekosistem kewirausahaan yang inklusif untuk pemuda yaitu, yang pertama yaitu kolaborasi lintas sektor. Ini memungkinkan pemuda bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan, dan organisasi masyarakat. Yang kedua, memastikan terlaksananya pendidikan dan pelatihan. Deputi Linsa menyampaikan dalam era digital
kita perlu memastikan bahwa pemuda Indonesia memiliki akses ke pendidikan dan juga pelatihan kewirausahaan yang berkualitas. Hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sebagai dukungan terhadap poin ini. Ketiga, yaitu mendorong inovasi dan teknologi intensif untuk penggunaan teknologi terbaru dalam bisnis, dukungan untuk startup teknologi, dan promosi kolaborasi dengan perusahaan teknologi. Hal ini membantu pemuda untuk menciptakan solusi-solusi yang inovatif dan berdampak besar dalam berbagai sektor bisnis. Salah satu contoh praktik baiknya yaitu adalah Entrepreneur Hub atau e-hub oleh Kemenkop UKM, yaitu platform kewirausahaan nasional terpadu dan berkelanjutan. Yang keempat yaitu ada meningkatkan keadilan dan kesetaraan penting untuk memastikan bagi setiap orang terlepas dari apapun latar belakang mereka untuk bisa berkembang dan berkontribusi untuk dalam kewirausahaan ini. Salah satu contoh baik yang telah dilaksanakan yaitu ada program kolaborasi antara dunia pendidikan dengan masyarakat dan dunia usaha, yaitu One Village One CEO yang diinisiasiin oleh IPB University bekerjasama dengan masyarakat desa. Yang kelima yaitu ada kerjasama regional dan global. Indonesia adalah pembagian dari dunia yang semakin terhubung, maka perlu untuk memperluaskan akses pasar dan peluang. Demikian untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia dibutuhkan lebih banyak pemuda untuk berinovasi di bidang wirausaha. Dan kami salah satunya yaitu kelompok kami salah satu pemuda yang mempunyai rencana untuk membangun sebuah usaha di bidang F&B. Lalu langkah-langkah awal yang kami lakukan yaitu mewawancarai seseorang pengusaha yang sudah lama terjun di bidang itu. Kami mewawancarai seorang yang mempunyai restoran lalu sekaligus kafe, yaitu Resto Cafe dan mie bakso Mang Umar. Dari beliau kami mendapatkan ilmu baru di bidang wirausaha. Salah satunya yang berkesan dan menarik menurut saya yaitu kegigihan beliau untuk tetap mempertahankan usahanya. Selain beliau meningkatkan kualitasnya, beliau juga terus tetap berinovasi di menu dan penyajiannya. Beliau mempertahankan usahanya dan membuat inovasi yang berkesan agar menarik, yaitu beliau menciptakan warung mie bakso, dan beliau menyatukan warung mie bakso tersebut dengan kafe, yang mana kafe ini menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat akhir-akhir ini, karena selain bisa makan, kafe juga bisa tempat untuk mereka melakukan aktivitas lain, yaitu untuk nongkrong atau untuk nugas. Kafe jadi salah satu alternatif untuk banyak masyarakat mengunjungi tempat tersebut. Jadi beliau berinovasi dengan membuat kafe resto tersebut untuk menarik konsumen. Selain konsumen tertarik dengan makanannya, mereka juga akan tertarik dengan kafenya. Karena selain mereka bisa makan bakso, mereka juga bisa menikmati kafe di tempat yang sama tanpa berpindah tempat. Selain itu, mereka juga berinovasi di menu yang mereka buat atau beliau buat, yaitu bakmi dengan varian rasa.
dan topping agar menarik konsumen dengan berbagai menunya. Dan menurut saya itu wawancara yang berkesan karena saya bisa mengetahui kegigihan beliau untuk terus mempertahankan restorannya dan juga berinovasi di restorannya agar menarik konsumen. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.